jangan menjadi batu sandungan. Saya percaya bahwa hidup kita sebagai orang percaya harus jadi berkat. Karena sebagai garam dan terang dunia, hidup kita harusnya memberi dampak yang positif, membawa damai, dan menjadi teladan dan bukannya batu sandungan bagi hidup orang lain. Mengapa kita tidak boleh jadi batu sandungan? Yang pertama, supaya kita tidak melemahkan iman orang lain. 1 Korintus 8 ayat yang 9 berkata, "Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah." Rasul Paulus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita harus hidup jadi berkat dan bukannya jadi batu sandungan. Bahwa ketika kita tidak jadi teladan bagi hidup orang lain, maka kita akan melemahkan iman mereka. Mungkin Anda akan berkata begini, ngapain pusing omongan orang? Hidup-hidup saya. Tapi 1 Korintus 10 ayat 29 berkata begini, "Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan, bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu." Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Ayat 30, "Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur?" Ayat 31 berkata, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah." Rasul Paulus menyampaikan kepada kita bahwa tentu kita akan protes ketika kita dituntut untuk jadi saksi, ketika hidup kita dituntut jadi teladan, bahwa kita harus memastikan hidup kita jadi terang, jadi berkat bagi orang banyak. Kita akan dengan pongah berkata, hidup-hidup saya, terserah saya. Tapi Rasul Paulus menjawab ini, pastikan kalau kamu makan atau kamu minum atau apapun yang kamu lakukan dengan hidupmu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saya ingin mengupas apa yang Rasul Paulus ajarkan bagi jemaat di Roma tentang bagaimana makanan itu harusnya tidak jadi batu sandungan. Karena hal terbanyak yang kita lakukan adalah makan. Roma 14, judul perikopnya, jangan memberi batu sandungan. Ayat 13 berkata gini, "Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis." Ayat 15, "Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia." Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, jangan membuat saudara kita jatuh atau tersandung hanya karena makanan. Jangan saling menghakimi tentang apa yang najis, apa yang tidak. Sesuatu itu najis kalau orang itu menganggap itu najis. Biarkan saja. Bagi Anda yang percaya bahwa di dalam Kristus Yesus semua makanan itu halal, saya mau katakan gini, kita tidak berhak menghakimi orang lain yang menganggap makanan yang kita anggap halal itu haram. Firman Tuhan berkata, jangan sampai kita membinasakan saudara kita hanya karena soal makanan, sementara Kristus telah mati untuk mereka. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.